Selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabarmu hari ini? Miss berharap kamu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya belajarnya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke tema 5, subtema 1, materinya tentang cuaca. Tapi sebelum kita mulai materi pelajaran kita untuk hari ini, kamu berdoa dulu ya. Nah, kalau sudah berdoa, mari kita mulai materi pelajaran kita untuk hari ini. Cuaca. Apakah kamu pernah berpikir mengapa keadaan udara di sekitar kita selalu berubah-ubah? Kadang cerah, berawan, mendung, dan hujan. Keadaan udara yang berubah-ubah sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Bayangkan, jika keadaan udara selalu hujan atau selalu panas, tentu sangat berdampak buruk bagi kegiatan manusia. Oleh sebab itu, kita harus bersyukur dengan keadaan udara yang selalu berubah-ubah. Sekarang kita masuk ke dalam keadaan cuaca. Pengertian cuaca. Cuaca adalah keadaan udara yang berlangsung pada suatu tempat dan terjadi dalam jangka waktu tertentu. Keadaan cuaca dapat berubah-ubah. Cuaca berlangsung dalam waktu yang singkat. Bisa jadi hanya berlangsung beberapa jam atau dalam waktu sehari, dan bisa juga dibuktikan dengan melihat dan mengamati perbedaan cuaca pada pagi hari, siang hari, dan malam hari. Pada pagi hari, misalnya, cuacanya cerah, lalu siang hari panas, dan akan berbeda lagi cuaca pada malam hari. Ini membuktikan bahwa cuaca itu berlangsung dalam waktu yang singkat dan cepat berubah. Ilmu yang mempelajari tentang keadaan cuaca disebut ilmu meteorologi. Di Indonesia, ada lembaga khusus yang secara terus-menerus mengamati keadaan cuaca, yaitu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau yang disingkat dengan BMKG, yang berpusat di Jakarta. BMKG memiliki tugas mencatat dan menyelidiki keadaan udara seperti suhu udara, kelembapan udara, tekanan udara, keadaan awan, dan curah hujan. BMKG juga memiliki stasiun pengamatan cuaca yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jenis-jenis cuaca. 1. Cuaca cerah. Ciri-cirinya: matahari bersinar terang, udara terasa hangat, angin berhembus sepoi-sepoi, awan berwarna biru dan putih bersih, langit terlihat cerah. Yang kedua, cerah berawan. Ciri-cirinya: matahari bersinar terang, awan sedikit menutupi matahari. Yang ketiga, berawan. Ciri-cirinya: cahaya matahari tertutup awan, suhu udara tidak terasa panas, beberapa awan akan bergerombol membentuk awan besar sehingga berpotensi mendung. Dan yang keempat, awan menebal dan menyebabkan langit menjadi gelap. Selanjutnya yang keempat yaitu hujan. Ciri-cirinya: langit menjadi gelap, matahari tertutup oleh awan mendung, suhu udara terasa dingin, dan butiran air berjatuhan dari awan. Itu adalah jenis-jenis cuaca, ada cerah, cerah berawan, dan hujan. Kita dapat memperkirakan suatu cuaca dengan cara mengamati unsur-unsur yang membentuk suatu cuaca. Karena cuaca terjadi pada suatu tempat tertentu, maka unsur-unsur yang membentuk cuaca tersebut akan berbeda pada suatu tempat. Nah, sekarang apa aja unsur-unsur cuaca itu? 1. Ada sinar matahari. 2. Suhu udara. 3. Kelembapan udara. 4. Tekanan udara. 5. Keadaan angin. 6. Curah hujan. Dan 7. Keadaan awan. Jadi itu adalah unsur-unsur dari cuaca.
Nah, sekarang mari kita tentukan jenis cuaca berdasarkan gambar. Gambar pertama itu kira-kira gambarnya apa? Ya, gambarnya yaitu simbolnya mendung. Yang kedua, cuacanya bagaimana? Cerah. Yang ketiga, ya hujan. Dan yang keempat, cerah berawan. Dan yang kelima, berawan. Ya, benar ya. Jadi kamu sudah bisa menentukan jenis-jenis cuaca. Bersatu dalam keberagaman suku bangsa. Indonesia memiliki berbagai keragaman, baik diantaranya keberagaman suku, budaya, dan hasil alam. Bentuk wilayah Indonesia yang merupakan kepulauan membuat bangsa Indonesia memiliki banyak suku. Keberagaman suku bangsa tersebut tidak akan menjadi masalah jika kita memiliki sikap toleransi. Nah, apa itu toleransi? Toleransi artinya kita bersikap menghargai keberagaman dan segala sesuatu yang berbeda dengan diri kita. Dengan bersikap toleran, kita akan menerima keberagaman yang ada dan dapat hidup berdampingan dengan baik. Keberagaman yang ada pun tidak akan dipandang sebagai pembeda. Itulah gunanya kalau kita bersikap toleran terhadap orang lain, baik itu berbeda suku, budaya, ya. Tapi kalau ada sikap toleran, maka hidup kita akan lebih damai, akan lebih nyaman, tidak ada perbedaan. Jadi oleh karena itu kita harus memupuk sikap toleransi. Bersatu dalam keberagaman. Keberagaman suku bangsa, bahasa daerah, makanan khas, lagu daerah, dan tarian daerah merupakan contoh kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kita harus bersyukur kepada Tuhan atas keberagaman yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Meskipun di kelas terdapat keberagaman, para siswa dapat melaksanakan kegiatan belajar dengan baik. Para siswa dapat bermain bersama, belajar bersama, dan mengerjakan tugas kelompok dengan penuh tanggung jawab. Semua itu karena semua siswa menyadari akan pentingnya bersatu dalam perbedaan. Bangga akan keberagaman bangsa Indonesia. Keberagaman yang dianugerahkan Tuhan merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Kita bangga dengan adanya keberagaman tersebut. Rasa bangga yang dimaksud adalah bukan rasa bangga yang membuat kita menjadi sombong. Rasa bangga yang dimaksud akan membuat kita menjadi anak bangsa yang mampu menampilkan keberagaman sebagai unggulan, sehingga memupuk sikap percaya diri. Berikut ini adalah wujud rasa bangga akan keberagaman bangsa Indonesia. 1. Tidak malu menampilkan ciri khas masing-masing daerah, misalnya tarian, pakaian adat, dan makanan khas. 2. Mempelajari budaya dan ciri khas daerah lain. 3. Menghargai keberagaman yang ada. Dan yang keempat, turut menjaga kelestarian dari ciri khas bangsa Indonesia. Melestarikan budaya bangsa. 1. Indonesia memiliki keberagaman budaya yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia. 2. Budaya-budaya daerah yang sangat beragam merupakan anugerah yang patut kita syukuri. Oleh karena itu, kita wajib melestarikannya. 3. Kegiatan gelar budaya di sekolah perlu digiatkan sebagai upaya untuk melestarikan budaya daerah. 4. Kegiatan melestarikan budaya daerah tidak harus dalam lingkungan yang besar. Kita bisa mulai dari lingkungan yang kecil. Misalnya, kegiatan lomba menyanyi lagu daerah di kelas. Ini
boleh kita lakukan ya. Yang kedua, kegiatan membawa makanan khas daerah. Ya, banyak banget ya makanan khas. Setiap daerah itu mempunyai ciri khas makanan daerahnya masing-masing. Yang ketiga, ya, mengenakan pakaian daerah pada waktu tertentu. Ya, misalnya kita menggunakan pada saat Hari Kartini, ya, kita bisa mempergunakan pakaian daerah itu. Jadi kegiatan melestarikan budaya itu tidak harus dalam lingkungan yang besar. Kita bisa mulai dari lingkungan yang terkecil dulu. Misalnya itu kita lakukan di sekolah. Pada pembelajaran sebelumnya, di tema yang sebelumnya kita sudah mengenal tentang pecahan sederhana. Untuk sekedar mengingatkan kembali, pengertian pecahan itu adalah bilangan dalam matematika yang terdiri atas pembilang dan penyebut. Pembilang terletak di bagian atas, sedangkan penyebut terletak di bagian bawah. Perhatikan gambar ya. Nah, di sini ada potongan pizza, satu potong dari dua. Potongan yang ada bernilai setengah atau 1/2 bagian. 1/2, satu itu disebut sebagai pembilang dan 2 itu disebut sebagai penyebut. Ya. Perhatikan contoh. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar pertama itu satu kue utuh. Gambar kedua, kue itu dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. Sedangkan gambar yang ketiga, satu bagian kue itu dinyatakan dengan 1/2. Perhatikan kembali contoh soal ya. Gambar pertama itu ada satu kue utuh. Ya, kue ini belum dibagi. Sedangkan gambar yang kedua, kue itu dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. Sedangkan gambar yang ketiga, satu bagian kue dinyatakan dengan 1/4. Perhatikan kembali soal berikut ini. Satu bagian pizza sama dengan 1/4 bagian. Sedangkan gambar yang kedua yaitu gambar buah apel. Satu bagian apel itu sama dengan 1/3. Kemudian gambar roti. Satu bagian roti sama dengan 1/4. Dan yang keempat itu gambar buah jeruk. Satu bagian jeruk sama dengan 1/2. Dan yang kelima, gambar roti bulan atau kue bulan. Satu bagian kue bulan sama dengan 1/4. Dan yang terakhir, satu bagian martabak sama dengan 1/8. Mengenal nama dan lambang pecahan. Lambang pecahan ditulis dengan pembilang per penyebut. Contoh bentuk bilang pecahan yaitu 1/2, 1/3, dan 1/4. Nah, sekarang ayo perhatikan contoh lambang pecahan berikut. Setengah atau 1/2 atau 1/2. Kemudian 1/3 atau 1/3. Lalu 2/3, 3/5, 5/7, dan 7/10. Perhatikan contoh berikut. Amatilah gambar pizza berikut. Setiap potongan pizza bernilai 1/4. Dibaca 1/4 atau 1/4. Contoh berikutnya, 3 bagian coklat sama dengan 3/5. Selanjutnya, 1 bagian pizza sama dengan 1/6. Kemudian, 1 bagian tahu sama dengan 1/3. Selanjutnya, 2 bagian kue sama dengan 2/8. Dan 2 bagian coklat sama dengan 2/4.
Membandingkan pecahan. Perhatikan kedua gambar berikut, di mana gambar pertama itu satu potong bernilai 1/3, sedangkan gambar kedua satu potong bernilai 1/4. Potongan manakah yang lebih besar? Ya, benar ya, potongan kue yang dibagi 3 lebih besar dari potongan kue yang dibagi 4. Nah, sekarang tugas kerjakan dari buku cetak halaman 41. Mengidentifikasi nyanyian dengan irama. Menyanyi adalah alat komunikasi yang dilakukan lewat suara yang memiliki nada-nada dan irama yang unik dan baik. Dalam menyanyikan lagu, kita harus memperhatikan nada, irama, dan pola irama. Nah, sekarang apa itu nada? Nada adalah bunyi yang teratur, sedangkan irama adalah rangkaian dari nada-nada. Sedangkan pola irama adalah panjang pendeknya bunyi dapat dihitung berdasarkan ketukan. Macam-macam irama lagu. 1. Irama 2/4. Pada lagu berirama 2, tiap berirama terdiri dari 2 ketuk. 2. Irama 3/4. Pada lagu berirama 3, tiap birama terdiri dari 3 ketuk. Dan yang ketiga, irama 4/4. Pada lagu berirama 4, tiap berirama terdiri dari 4 ketuk. Pada pembelajaran hari ini, kalian akan menyanyikan lagu Ambilkan Bulan Bu dari buku cetak halaman 12. Nyanyikanlah dengan irama yang tepat. Yang menciptakan lagu tersebut adalah Ateh Mahmud dengan irama 4/4. Mari kita dengarkan lagunya ya. Ambilkan bulan Bu, ambilkan bulan Bu, yang selalu bersinar di langit, di langit. Bulan benderang, cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulan Bu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Bagaimana perasaanmu? Pasti senang ya. Nah, sekarang kamu nyanyikan lagu Ambilkan Bulan Bu dan kirimkan ke Miss ya. Ditunggu. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Apa yang sudah Miss sampaikan, boleh kamu catat di buku catatan tematik kamu. Dan sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.